Shalom, pemirsa Hope Channel Indonesia yang diberkati Tuhan. Selamat datang kembali dalam program The Present Truth. Program yang akan mengupas poin-poin kebenaran firman Tuhan dan pengajaran yang relevan sepanjang masa. Pada episode yang lalu, kita telah mempelajari mengenai milenium dan berakhirnya dosa. Dan topik hari ini adalah dunia baru. Bersama saya, Pendeta Jurgen Lumentut, dan narasumber kita yang sangat luar biasa, Pendeta Doni Kris Sutianto. Shalom Pendeta. Shalom. Apa kabar hari ini? Wah, sangat luar biasa berkat Tuhan. Sangat luar biasa berkat Tuhan. Sudah banyak, kita sudah selesaikan episode-episode. Dan ya, sedih mungkin Pendeta disampaikan karena ini adalah episode terakhir kita. Dan sebelum kita lebih jauh lagi Pendeta, mungkin ada kata-kata untuk episode terakhir sebelum ke materinya? Ya, karena pelajaran kita ini adalah mengenai dunia baru. Tentunya saya harapkan bagaimana pemirsa lebih rajin mempelajari firman Tuhan dan lebih mendalami sebagaimana pelajaran kita terakhir ini supaya kita siap untuk dunia baru. Oke, mari kita lihat bagaimana dunia baru ini Pendeta ya. Dan pertanyaan kita pada saat ini, siapa yang membuat dunia baru? Ya, kita buka di dalam Wahyu 21 ayat 5 dan 6. Dikatakan ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu itu baru." Siapa yang berkata ini? Kemudian kita lanjutkan. Dan firman-Nya, "Tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir." Dan kita tahu di dalam kitab Wahyu, Alfa dan Omega, yang awal dan akhir, itu merujuk kepada Yesus Kristus. Jadi siapa yang buat dunia baru ini? Ya, Yesus sendiri. Dia yang membuat dunia yang pertama. Dunia ini, ya. Karena di dalam Alkitab dikatakan, di dalam Dia Allah menciptakan langit dan bumi ini. Dan sekarang di dunia yang baru, Dia katakan, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan." Karena Dia sendiri adalah air hidup itu. Jadi dalam hal ini kita lihat bahwa Yesus tetap bertindak aktif di dalam menciptakan dunia yang baru ini. Sebagaimana Dia menciptakan dunia yang saat ini atau dunia yang lama. Ya. Nah, yang lain kita dapat baca di dalam Yesaya 65 ayat yang ke-17. Ketika dikatakan, "Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati manusia." Kalau kita perhatikan dari ayat ini, ya, ayat ini sangat mirip dengan di dalam Wahyu 21 ayat yang keempat. Ya. "Dan Ia menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi." Ya. "Tidak ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Sama ya. Yang lama itu telah berlalu. Hal-hal yang dahulu tidak diingat lagi. Itu di Yesaya. Dan kemudian di dalam ayat yang pertama, "Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi." Jadi bahwa bumi yang pertama itu sudah tidak diingat lagi kalau dalam bahasanya Yesaya. Kalau di Yohanes adalah tidak ada lagi.
Nah, jadi siapa yang membuat dunia baru itu? Ya, Yesus sendiri. Yesus sendiri. Ya. Terima kasih pendeta. Saya baru mau tanyakan, kapan dunia baru itu ada? Nah, di dalam Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-15, kemudian berlanjut ke Wahyu 21 ayat yang pertama dikatakan, ayat yang ke-15 dari Wahyu pasal 20. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Jadi inilah neraka yang di episode sebelumnya kita dengarkan. Lalu di dalam Wahyu 21 ayat yang pertama, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi setelah neraka itu, ya, lautan api itu selesai untuk membinasakan orang jahat, setan dan malaikat-malaikatnya, itu datangnya langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Jadi setelah neraka itu selesai dan kemudian Tuhan menciptakan langit yang baru. Jadi jejak-jejak dosa semuanya jadi dibersihkan ya oleh Tuhan. Dan kemudian muncullah langit yang baru dan bumi yang baru. Nah, terima kasih pendeta. Kalau begitu, siapa yang boleh tinggal di dunia yang baru ini? Di dalam Wahyu 21 ayat yang ke-7 dan 8 dikatakan, yaitu barang siapa menang. Nah, barang siapa menang? Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Nah, jadi barang siapa menang. Jadi barang siapa menang di dalam arti ini berbicara tentang karakter, bahwa mempertahankan akan karakter Tuhan. Karena di ayat berikutnya berbicara tentang orang jahat yang tidak masuk di dalam dunia baru ini. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi orang jahat mengalami kematian kedua. Mereka mengalami kebangkitan kedua dan kematian yang kedua. Nah, tetapi orang benar ya yang tinggal di dunia baru, oleh karena mereka itu menang ya. Nah, kemudian bukan hanya dalam kitab Wahyu yang mengatakan ciri-ciri orang yang tinggal dalam dunia baru, tetapi juga di dalam kitab Mazmur. Mazmur pasal 15 berkata, Mazmur Daud, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Lalu dikatakan, yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Jadi kita lihat ini berbicara tentang karakter ya orang-orang yang ada dalam gunung kudus Tuhan, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Ayat yang kelima, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Jadi ini berbicara tentang karakter orang yang
berada masuk di dalam gunung kudus Tuhan yang tercatat di dalam Mazmur 15. Dan ini juga adalah karakter orang yang berada di dalam dunia baru itu. Baik, terima kasih pendeta, luar biasa. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana gambaran dunia baru itu? Di dalam Yesaya 65 ayat 24 dan 25 dikatakan, maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Serigala dan anak domba akan makan bersama-sama, makan rumput. Singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus. Firman Tuhan. Jadi tidak akan ada yang berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunung kudus Tuhan. Tidak ada jejak-jejak dosa. Jadi kembali seperti memang dosa itu tidak pernah ada. Ya. Kemudian dalam Wahyu 21 ayat 4, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Jadi kita lihat bagaimana di dalam Alkitab orang yang berkelakuan jahat itu tidak ada. Kemudian akibat-akibat dosa seperti ratap tangis, duka cita, penyakit dan sebagainya itu sudah tidak ada. Kemudian lebih lanjut dijelaskan di dalam Yesaya pasal yang ke-11 ayat 6 sampai 9. Dikatakan di dalam Alkitab, serigala akan tinggal bersama domba. Nah, ini kan tidak mungkin serigala tinggal bersama domba. Kalau sekarang ini besoknya dombanya sudah nggak ada. Sudah dimakan. Dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Ini kan hal yang mustahil dilihat di dunia saat ini ya. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama. Dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Dan tidak mungkin ini terjadi dalam dunia sekarang ini. Ini menunjukkan bagaimana di dalam dunia yang baru itu banyak hal-hal yang kita pikir tidak mungkin itu semuanya bisa terjadi. Ayat yang ke-7. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Ya. Jadi bagaimana singa makan jerami seperti lembu? Ya, lembu dan beruang sama-sama makan rumput. Ya. Ayat yang ke-8. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung. Dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Kalau sekarang itu sudah mati kaku anak itu kan. Udah digigit ular. Iya, iya. Tapi apa yang mau ditekankan di sana sebenarnya? Ini adalah gambaran-gambaran. Tapi apa yang mau ditekankan? Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Tidak ada kejahatan maksudnya. Ya. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Ya. Seperti air laut yang menutupi dasarnya. Ya. Jadi di sini kita melihat bahwa ya itu ada gambaran dunia baru. Tidak ada dosa, tidak ada jejak dosa, tidak ada kejahatan dan sebagainya. Wah, luar biasa. Terima kasih pendeta untuk penjelasannya. Tapi sebelum kita lebih jauh, kita akan break terlebih dahulu. Pemirsa Hope Channel Indonesia, jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami dalam program The Present Truth. Pemirsa, kembali lagi dalam program The Present Truth. Kebenaran firman Tuhan untuk sepanjang masa.
kita lanjutkan pembahasan kita tentang dunia baru. Dan pertanyaan yang akan kami tanyakan pada saat ini mungkin kita sudah dengar di episode-episode sebelumnya. Pertanyaannya adalah, apa bait suci itu ada di dunia baru? Ya, kita telah pelajari sebelumnya tentang bait suci di pelajaran episode sebelumnya. Bagaimana bait suci itu adalah karena masalah dosa. Ya. Ya. Dan itu adalah sistem di mana ditunjukkan Tuhan menyelesaikan masalah dosa. Dan sebelum adanya bait suci, ketika itu diberikan di dalam kitab Keluaran kepada bangsa Israel setelah mereka keluar dari Mesir, sistem korban ini sudah ada, ya. Bahkan sejak manusia pertama jatuh ke dalam dosa, ya. Di mana ketika itu Tuhan membuat pakaian Adam dan Hawa dari kulit binatang. Tadinya mereka buat dari cawat, dari daun ara, ya. Namun ternyata itu bukan itu yang efektif, ya. Dan Tuhan kasihkan kepada mereka adalah pakaian dari kulit binatang. Dan disitulah kita lihat mulainya sistem korban itu berjalan terus sepanjang zaman, sampai nanti ketika masalah dosa sudah diselesaikan, pada waktu api neraka, lautan api itu, kematian kedua itu terjadi untuk menghapuskan semua dosa dan jejak-jejaknya. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Setelah dosa itu selesai. Wahyu 21 ayat 22 katakan. Dan aku melihat bait suci di dalamnya. Sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Jadi aku tidak melihat bait suci di dalamnya. Ya, jadi setelah di dalam dunia baru nggak ada lagi karena dosa sudah selesai. Jadi itu ada oleh karena dosa. Ya, itu sistem bagaimana Tuhan menunjukkan sistem penyelamatan yang dilakukan Allah itu melalui adanya bait suci itu. Terima kasih pendeta, luar biasa. Dan pertanyaan selanjutnya, bagaimana keadaan di Yerusalem baru? Ya. Yang tadi adalah keadaan di dunia baru. Sekarang Yerusalem baru. Ya. Sekarang kita baca di dalam Alkitab, di dalam Wahyu 22 ayat 1 sampai 5. Ya. Nah, ayat yang pertama. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Jadi di Yerusalem baru ada sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Ada yang bertanya, tahtanya kok ada dua? Terus yang satunya mana? Ya, apa tahta Allah dan anak domba? Berarti kan Bapa dan Anak. Di mana Roh Kudus itu? Ya. Berarti nggak ada itu Roh Kudus, sehingga orang sulit untuk percaya Roh Kudus. Itu terjadi oleh karena salah membaca. Kenapa? Karena di situ tahtanya bukan dua, sebenarnya satu. Nah, dari mana kita tahu ini? Nah, ini karena diterjemahkan di bahasa Indonesia, jadi dua tahtanya, tahta Allah dan tahta anak domba itu. Kalau kita lihat ya di dalam bahasa Inggris dikatakan ya ini New International Version
Ya, dikatakan bahwa mengalir keluar, flowing from the throne of God and of the Lamb. Jadi dari tahta Allah dan anak domba. Throne-nya itu atau tahta itu adalah satu di sana. Nah, kemudian kita lihat di dalam bahasa Yunani-nya adalah disebut trono, yang adalah dari kata tronos, yang menunjukkan bahwa tahta itu singular, satu dia. Jadi sebenarnya tahtanya itu satu. Nah, ini sebenarnya justru menunjukkan Trinitas sebenarnya. Tahtanya satu, tapi di situ ada tahta Allah dan kemudian anak domba. Mereka ada. Nah, pertanyaannya, di sini kan nggak ada Roh Kudus. Iya. Ada Roh Kudus di situ. Gimana, Sir? Nah, sekarang dari mana kita tahu ini? Lihat, di dalam hal ini anak domba menunjukkan Yesus, itu kan menunjukkan simbol sebenarnya kan, anak domba. Tapi kan bukan anak domba literal kan, Yesus. Di mana Roh Kudusnya? Kita lihat pertama disebutkan. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan. Nah, kita buka sekarang Yohanes 7 ayat 38. Yohanes 7, bisa tolong dibaca ya. Yohanes 7 ayat 38. Yohanes 7 ayat ke 38. 38. Firman Tuhan berkata, Yohanes 7 ayat ke-38, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ayat 39. Ayat 39, yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi kita lihat di sini Benar ya. bahwa siapa aliran air hidup itu? Roh, melambangkan roh. Anak domba melambangkan Yesus, air kehidupan melambangkan Roh Kudus. Dan itu kita lihat mengalir keluar dari tahta. Sungai itu mengalir keluar. Yang duduk di sana adalah Allah Bapa ya, dan anak di sana. Sedangkan Roh Kudus ya bagian dari situ. Tetapi karena dia yang datang, Roh Kudus ini yang kepada setiap hati makhluk ciptaan. Dia yang bekerja di sana. Nah, dia kan orang lapangan. Ya, dia kan Allah yang bekerja di lapangan. Jadi dia mengalir keluar dari tahta itu. Kasih dan rahmat Allah ya kepada seluruh ciptaannya melalui kuasa Roh Kudus. Jadi kita lihat di sini bahwa ada Trinitas di sana. Dan kemudian ayat yang kedua dikatakan di tengah-tengah jalan kota itu. Ya, jadi tadi kembali satu tahta. Ya. Dan kemudian dari situ kita lihat ya ada Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya, ini kan Trinitas. Di ayat yang kedua, di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan kembali tahta anak domba. Ini sebenarnya the throne of God and of the Lamb. Ya, itu sebenarnya. Jadi akan ada di dalamnya. Dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya. Dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Ini menunjukkan bahwa umat-umat Tuhan akan bertemu muka dengan muka. Dengan Bapa dan juga dengan Anak. Dan juga tentunya ya dengan Roh Kudus. Dan malam tidak akan ada lagi di sana.
dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu. Ya, pada zaman dulu kan masih pakai lampu. Ya. Dan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Jadi semua kita akhirnya jadi raja. Jadi tidak usah khawatir di dunia ini. Kita mungkin bergumul ya, untuk setia. Bergumul karena kita setia, karena kita memelihara hari Sabat, karena Tuhan katakan kita tidak menerima pekerjaan yang kita inginkan, ya, oleh karena kesetiaan kita, ya. Tetapi di sorga kita akan menjadi raja. Jadi itulah keadaan dari Yerusalem baru itu. Baik, terima kasih pendeta. Dan pertanyaan selanjutnya, siapakah yang boleh tinggal di Yerusalem baru itu? Tahan dulu pendeta, kita ada break terlebih dahulu. Pemirsa Hope Channel Indonesia, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program The Present Truth. Pemirsa, masih bersama dengan kami dalam program The Present Truth. Dan hari ini kita membahas mengenai dunia baru. Dan ada pertanyaan yang kita akan tanyakan kepada pendeta. Siapakah yang boleh tinggal di Yerusalem baru? Ya. Di dalam Alkitab kita buka di dalam Wahyu 22 ayat 14 dan 15. Dikatakan, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Jadi yang masuk ke dalam pintu gerbang kota itu adalah mereka yang membasuh jubahnya. Dan ayat yang ke-15, ini kembali bertentangan antara seperti bagaimana di dunia baru. Di ayat yang pertama disebutkan siapa yang boleh masuk ke dalam dunia baru. Lalu berikutnya adalah orang jahat punya ciri-ciri. Ya. Sama juga dengan ini. Yang pertama adalah siapa yang masuk adalah umat Tuhan, yaitu dia membasuh jubahnya. Yang ayat 15 adalah yang tinggal di luar Yerusalem baru, ya. Artinya yang tidak masuk tentunya. Siapa dia? Tetapi anjing-anjing dikatakan. Dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Jadi yang masuk adalah yang membasuh jubahnya, itulah umat Tuhan. Dan yang di luar, yang tidak masuk ke dalam Yerusalem baru adalah orang yang tidak bertobat. Nah, kemudian apa itu membasuh jubahnya? Yang masuk ke Yerusalem baru adalah orang yang membasuh jubahnya. Apa membasuh jubahnya itu? Di dalam Wahyu 19 ayat yang ke-8 dikatakan, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain linen halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Linen halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi jubah itu melambangkan apa? Perbuatan yang benar, ya, perbuatan yang benar dari orang-orang kudus itu. Jadi di sini kita dapat mempelajari bagaimana mereka yang membasuh jubahnya. Artinya yang membasuh dia punya karakter, dia punya, karena jubah itu melambangkan perbuatan, ya. Dia punya perbuatan itu dibersihkan, ya. Membasuh jubah kan dicuci. Nah, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu gerbang ke dalam kota itu. Jadi mereka yang perbuatan-perbuatannya telah disucikan oleh Tuhan, ya,
merekalah yang boleh masuk ke dalam Yerusalem baru. Yerusalem. Terima kasih pendeta. Ini pendeta sempat sebutkan tadi membasuh jubah atau mencuci. Nah, jadi pertanyaannya, bagaimana membasuh jubah ini agar boleh masuk dalam Yerusalem baru? Di dalam Wahyu 7 ayat 14 dikatakan, maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka. Ini mencuci jubah mereka. Dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Jadi orang-orang benar yang masuk ke Yerusalem baru, dia membasuh jubahnya. Dalam arti, dia percaya Yesus dan kebenaran Yesus itulah yang dipakaikan kepada mereka. Dosa-dosa mereka disucikan, dosa-dosa mereka dibuang, dan darah Yesus yang membuatnya perbuatan mereka itu bisa diterima oleh Tuhan. Perbuatan mereka sendiri enggak. Tetapi karena dibasuh, ini yang membuat perbedaan. Kalau hanya jubah, itu tidak bisa. Tapi ketika jubahnya dibasuh, itu menunjukkan bahwa mereka menerima Yesus. Dan mereka bisa dilayakkan masuk ke dalam Yerusalem baru itu. Jadi melalui firman Tuhan ini, sekali lagi sampai ke dalam kitab Wahyu diterangkan, tidak ada keselamatan di luar Yesus. Karena yang membasuh, yang menuntun, dan yang membuat semuanya adalah Tuhan Yesus. Dan itulah di mana setiap kebenaran yang kita pelajari, semuanya itu berfokus kepada Tuhan Yesus. Luar biasa. Terima kasih pendeta. The last questions. Bagaimana hubungan Allah dan manusia di Yerusalem? Ya, bagaimana hubungan Allah dan manusia di Yerusalem baru? Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Menarik, kata yang digunakan adalah dia diam bersama-sama. Bahkan sampai di Yerusalem baru. Ketika penciptaan, dia menciptakan manusia. Ketika manusia jatuh, Tuhan datang mencari Adam dan Hawa yang bersembunyi karena takut dia jatuh. Lalu kemudian dia selalu bersama dengan umat-umatnya, dan pada waktu di dalam Keluaran 25 ayat 8 dan 9, ketika perintah untuk membuat bait suci itu, tabernakel, kemah suci untuk sistem korban itu, dia katakan, buatlah ini seperti yang kucontohkan, supaya aku diam di tengah-tengah umatnya. Kemudian pada waktu Yesus datang, dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14, firman itu menjadi manusia dan diam di tengah-tengah. Dan kemudian setelah masalah dosa itu berakhir, di dalam dunia baru dikatakan, ketika dosa sudah nggak ada lagi, dikatakan di situ, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Jadi tidak berubah Tuhan itu. Dosa sudah selesai pun, dia dikatakan di dalam Alkitab, dia tetap ada di tengah-tengah manusia dan diam. Dan mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Kemudian di dalam Mazmur 25 ayat yang ke-14, kita dikatakan di dalam Alkitab, Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan dia. Ya, memang berarti Tuhan itu senang bersama dengan umat-umatnya. Jadi
Tuhan itu betah bersama dengan umat-umat ini. Di perjanjian lama juga dikatakan. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi ketika kita melihat bahwa Tuhan itu senang diam di tengah-tengah manusia, itu ternyata memang kerinduan Tuhan untuk selalu bersama dengan umatnya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Luar biasa Alkitab katakan. Kemudian di dalam Amsal 3 ayat 22 dikatakan, karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan. Itu sebabnya mereka tinggal di luar Yerusalem. Ya. Mereka tidak diterima di Yerusalem baru. Tetapi dengan orang jujur, ia bergaul erat. Jadi Tuhan bergaul erat dengan mereka yang menghidupkan tabiatnya. Ya. Dan kita lihat ya di dalam Alkitab adalah tentang Henokh yang bergaul dengan Allah. Dan Henokh ya di dalam ayat 22 dari Kejadian pasal yang kelima, Kejadian 5 ayat 22 katakan, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakkan Metusalah. Dan ia memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan kemudian diulangi lagi ayat 24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Jadi orang yang hidup bergaul di sorga dengan Allah di dunia baru adalah orang yang terbiasa bergaul dengan Allah di dunia ini. Nah, di sini kita lihat ya bahwa dunia ini adalah tempat persiapan kita. Karena hanya orang yang senang bergaul dengan Allah di dunia ini yang akan ada di sorga. Kalau dia tidak suka bergaul dengan Allah di dunia ini, padahal Allah selalu rindu berada di tengah-tengah umatnya. Ya, kita lihat kemahnya ada di tengah-tengah ya umatnya, dan kemudian di dalam Alkitab dikatakan dia diam bersama-sama dengan mereka, dan itu setiap hari. Setiap bulan sampai zaman kekekalan. Kalau kita tidak rindu bersama dengan Tuhan di dunia ini, kita tidak akan betah di sorga. Kalau kita tidak rindu bergaul bersama dengan Allah di dunia ini, bagaimana kita mau hidup di dunia baru dan di Yerusalem baru? Jadi dalam hal ini ketika dunia baru itu diciptakan ya, adalah orang-orang yang memang sudah senang bergaul dengan Tuhan di dunia ini. Jadi dunia baru disiapkan bagi mereka yang senang bergaul dengan Tuhan sejak sekarang ini. Amin. Luar biasa. Terima kasih pendeta. Itu adalah pertanyaan terakhir. Dan pendeta boleh ringkaskan dan mungkin pendeta bisa tambahkan lagi statement terakhir. Karena ini adalah episode terakhir kita pendeta. Dipersilakan. Sebagaimana dikatakan Tuhan ribuan tahun sebelumnya, bahwa akan ada bumi yang baru dan langit yang baru. Pada akhirnya dunia baru itu diciptakan setelah dunia yang lama dibersihkan. Mereka yang masuk ke dunia baru dan Yerusalem baru adalah orang-orang yang karakternya telah diperbaharui oleh karakter Kristus. Di dunia baru, kita akan tinggal selama-lamanya dengan Allah. Mereka yang akan tinggal bersama-sama dengan Allah di dunia baru harus belajar untuk berjalan bersama Allah di dunia ini, sebagaimana halnya dengan Henokh. Kita telah mempelajari 28 seri pelajaran Alkitab. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk mempelajari poin-poin kebenaran, di mana itu menuntun kita untuk lebih memahami maksud dan kehendak Allah bagi kita di atas dunia ini. Biarlah kita terus mempelajari Alkitab, berpegang kepada kebenarannya, dan tetap setia kepada Tuhan sampai kedatangannya yang kedua kali. Tuhan memberkati.
Amin. Terima kasih pendeta. Pendeta boleh ditutup dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk segala pimpinan dan penyertaan Tuhan. Selama kami menjalani pelajaran 28 topik dari firman Tuhan ini. Kiranya dengan firman Tuhan ini, kami boleh hidup lebih dekat kepadamu. Dan kami mengucapkan syukur dalam proses pembelajaran firman Tuhan dan di dalam menyampaikan semua firman Tuhan ini. Biarlah nama Tuhan yang ditinggikan. Dan itu semua terjadi adalah karena kebaikan dan rahmat Tuhan bagi kami semuanya. Pada saat ini, kiranya Roh Kudus Tuhan menyertai masing-masing kami. Menyertai setiap yang mendengarkan akan pekabaran dan pelajaran-pelajaran firman Tuhan ini. Biarlah mereka boleh lebih dekat mengenal Engkau dan menerima Yesus di dalam hatinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menuruti setiap firman yang Engkau sampaikan. Sehingga masing-masing kami semuanya boleh bertumbuh hari makin hari, makin mengenal akan Tuhan. Dan kami lebih boleh setia menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah menyertai kami. Engkau menuntun kami di dalam proses penyampaian dan dalam memberikan pelajaran. Semuanya ini hanyalah untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dan kiranya kami boleh bersama-sama bertemu dengan Tuhan. Dan kami bersyukur untuk setiap firman Tuhan yang kami dengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Doni. Luar biasa. Terima kasih pemirsa Hope Channel Indonesia. Tentunya pertama kita harus mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus karena berkat Dialah episode 28 episode sudah terlewati dengan baik. Bahkan saat ini, hari ini kita sudah selesaikan pelajaran kita tentang dunia baru. Dan kiranya apa yang kita sudah pelajari seperti sudah didoakan pendeta tadi, kita boleh mengerti dengan baik. Bahkan kita boleh praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan pemirsa sekalian, pada saat ini saya Pendeta Jurgen Lumentut, narasumber kita yang luar biasa, Pendeta Doni Kris Setianto, bersama seluruh rekan yang ada di Hope Channel, mengucapkan terima kasih banyak dan Tuhan Yesus memberkati.